Nama saya Krisma Handayani Burustepu. Saya mahasiswa dari Universitas Palangkaraya, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada video kali ini, saya akan memaparkan pengetahuan saya tentang penyutradaraan pada mata kuliah pementasan. Penasaran kan? Yuk, saksikan! Penyutradaraan menghasilkan teater ke atas panggung pertunjukan merupakan sebuah kerja sistemik. Seorang seniman teater akan menjalani alur atau rangkaian proses kreatif yang panjang, dimulai dari pengetahuan sampai pada kerja atau tataran kemanfaatan. Gagasan estetika yang ditawarkan di atas panggung oleh seniman teater bisa dipertanggungjawabkan dan keberhasilan akan mutu dari pertunjukan dapat diukur. Kita tahu, fenomena kehadiran teater di ruang pertunjukan Indonesia sudah tidak asing. Di Indonesia saja banyak dikenal adanya teater tradisional, adanya teater modern, dan adanya teater kontemporer. Dimulai dari hal tersebut, teater lahir sebagai bentuk karya atau hasil aktivitas pertunjukan lakon yang dimulai dari naskah ataupun tidak. Naskah sebagai karya sastra menciptakan ruang apresiasi yang tidak terbatas. Naskah dilahirkan hanya dalam dua bentuk karya sastra. Yang pertama, sebagai bentuk karya sastra yang dibaca sebagai teks sastra, atau yang kedua, lahir sebagai sebuah konsep pertunjukan. Untuk itu, kehadiran sutradara sangat diperlukan untuk mengatur jalan sebuah drama. Apa itu sutradara? Menurut KBBI, sutradara adalah orang yang memberi pengarahan dan bertanggung jawab atas masalah artistik dan teknis dalam pementasan drama atau pembuatan film dan lain sebagainya. Dalam buku Drama Tulangi atau Harimawan menyatakan bahwa seorang sutradara adalah karyawan yang mengkoordinasikan segala unsur teater dengan paham, kecakapan, serta daya khayal yang intelijen, sehingga mencapai suatu pertunjukan yang berhasil. Menurut Oscar Brockett, fungsi sutradara ada 5 bagian. Yang pertama, melakukan penafsiran terhadap naskah lakon. Yang kedua, memilih para pemeran. Yang ketiga, bekerja sama dengan penulis naskah, penata pentas, dan lain-lain dalam merencanakan pementasan. Yang keempat, memimpin latihan para pemeran. Yang terakhir, menjadi koordinator dalam menyelesaikan tugas-tugas akhir. Model dan jenis sutradara dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, sutradara sebagai pemimpin sepenuhnya, yang artinya penafsir utama naskah lakon dan konseptor atau pencipta gagas baru. Yang kedua, sutradara sebagai koordinator yang bertugas mengkoordinasi kegiatan kreativitas seluruh kerabat kerja teater. Yang ketiga, sutradara sebagai polisi lalu lintas yang bertugas sekadar mengatur dan mengawasi jalannya proses kreatif dari seluruh kerabat kerja teater. Langkah-langkah penyutradaraan ada beberapa bagian. Yang pertama, seleksi naskah. Maksudnya, sutradara harus memilih dan menimbang naskah lakon yang mana yang akan digarap berdasarkan tujuan yang ingin disampaikan, situasi, kondisi, dan lain sebagainya. Ada pula sutradara yang membuat, menerjemahkan, mengubah, atau mengadaptasikan naskah. Yang kedua, penafsiran naskah lakon. Maksudnya, setelah memilih naskah, sutradara harus untuk menafsirkan naskah lakon, dan biasanya sutradara juga akan memberi kesempatan kepada seluruh anggota teater untuk menafsirkan naskah yang akan dipentaskan. Selanjutnya, percobaan. Maksudnya, hasil penafsiran harus diuji coba terlebih dahulu untuk melihat kekurangannya untuk direvisi sebelum pementasan resmi. Selanjutnya, menentukan peran atau casting. Casting adalah penentuan pemain berdasarkan analisa naskah yang hendak dipentaskan. Casting juga dilakukan atas beberapa hal, antara lain: yang pertama, kemampuan atau kecakapan. Maksudnya, pemeranan ditentukan dari seberapa terampilnya seseorang untuk memerankan tokoh.
Yang kedua, visi atau jasmani. Maksudnya, pemilihan didasarkan pada kecocokan fisik pemain dengan tokoh yang ada dalam naskah. Yang ketiga, antisipik atau anti jasmani. Maksudnya, pemilihan didasarkan pada kenyataan fisik atau jasmani yang bertentangan dengan peran yang akan dibawakan. Selanjutnya, emosi atau perangai. Maksudnya, pemilihan dilihat dari kecocokan perangai atau watak pemain dengan tokoh yang akan diperankan. Selanjutnya yaitu pengobatan. Maksudnya, pemilihan yang bertentangan dengan watak asli pemain. Sekarang kita memasuki bagian-bagian yang ada dalam penyutradaraan. Yang pertama, memahami gaya naskah pertunjukan. Gaya naskah pertunjukan ada beberapa bagian. Yang pertama, gaya realis. Maksudnya, gaya naskah realis adalah naskah yang menggunakan cara pandang bertolak peristiwa, keseharian atau peristiwa di dunia nyata. Tentunya tokoh, waktu, ruang atau latar, dan juga permasalahan yang terjadi bertolak dari peristiwa keseharian atau kenyataan. Contohnya dapat kita ambil dari naskah drama karya Putu Wijaya yang berjudul Bila Malam Bertambah Malam, yang bertolak dari kenyataan yang terjadi di Bali. Yang kedua, gaya surrealis. Surrealis adalah sebuah aliran seni yang bertolak dari aspek bawah sadar, dan jika ditampilkan citraannya, baik tokoh, setting, waktu, pasti bersifat non-rasional atau di luar dari kenyataan. Contohnya dapat kita lihat pada Demit, yaitu karya Heru Kesawamurti. Yang ketiga, gaya absurd. Absurd sering dipahami dengan sesuatu hal yang tidak jelas. Naskah bergaya absurd ini sempat berkembang setelah Perang Dunia Kedua dengan salah satu tokoh yang terkenal adalah Eugene Ionesco. Naskah Eugene Ionesco dikatakan sebagai naskah absurd karena cerita atau peristiwa yang ada dalam naskah tersebut mencoba mempertanyakan dan membongkar tentang perihal eksistensialisme, yaitu di mana keberadaan manusia dalam kehidupan ini. Yang kedua, menentukan gaya pertunjukan. Imajinasi adalah kesadaran. Ketika seorang sutradara melakukan proses memunculkan imaji tentang gambaran sebuah pertunjukan, maka hal tersebut dilakukan dengan sadar. Kesadaran itu akan melalui beberapa tahap hingga imajinasi yang muncul akan hadir dengan detail dan sesuai dengan konsep yang tepat. Pertama kali adalah memahami naskah. Seorang sutradara harus mempunyai pengetahuan dasar tentang beberapa gaya naskah. Dalam teater modern, kita akan menemui gaya naskah realis, surrealis, dan absurd. Konsep untuk memahami gaya naskah sangatlah penting dimiliki oleh seorang sutradara sebelum lanjut ke proses selanjutnya. Tuntutan dasar sehingga sutradara mampu mengetahui hukum-hukum drama. Yang pertama, mengolah gaya naskah menjadi gaya pertunjukan. Ketika pertama kali seorang sutradara memegang naskah, maka ia harus mampu menganalisis gaya naskah tersebut. Baik itu naskah yang berasal dari naskah tragedi, naskah realis, naskah surrealis, atau naskah absurd. Setelah gaya naskah ditemukan, tema dari naskah ditentukan dan analisis struktur dalam serta analisis naskah secara eksternal telah dilakukan. Setelah hal tersebut dilakukan oleh sutradara, maka sutradara segera menentukan gaya pertunjukan seperti apa yang akan digarap dalam pementasan nanti. Yang kedua, praktik-praktik. Maksudnya, setelah pengolahan gaya naskah menjadi gaya pertunjukan yang diinginkan, maka praktik-praktik yang harus dilakukan dapat dibuat dalam bentuk tabel, sehingga mempermudah untuk mempelajari naskah tersebut. Yang ketiga, pelatihan.
Setelah menyusun tabel analisis gaya naskah dan kemudian menentukan gaya pertunjukan, maka dilakukan pelatihan drama sesuai teks yang telah dipilih. Bagian C yaitu merealisasikan konsep. Merealisasikan konsep maksudnya merealisasikan konsep penyutradaraan yang telah dibuat dengan mengimplementasikan analisis naskah dan gaya pertunjukan dalam bentuk pelatihan tahap demi tahap, seperti menyusun jadwal pelatihan, menentukan praktik-praktik, serta melakukan pelatihan struktur sampai latihan akhir, hingga setelah merealisasikan konsep tersebut, pementasan dapat dilakukan. Sekian pemahaman saya mengenai penyutradaraan, semoga bermanfaat. Terima kasih.